Gimana nih Gol? Menurut ente nih Gol, eh, untuk kita bisa memulai untuk main ikan tuh harus dimulai dari mana dulu Gol? Nah, kalau untuk pemula pertama paling dia belajar dulu tentang jenis-jenis ikan cupang. Jenis ikan cupang di SNI itu kan ada 4. Yang kita tahu PK, HM, Giant dan CT. PK nya apa? PK itu plakat bang. Oh, HM itu Hakmon, CT itu Frontail, atau bahasa Indonesianya kampungnya itu ekor jarum. Oke, ada bahasa kampung juga Ada. deh. Antik marun. Nah terus tadi Giant itu jenis PK sih tapi yang besar. Kayak Suneo lah gitu ya, Nah, adiknya itu Suneo. kurang lebih kayak gitu. Jadi untuk pemula itu pertama dia harus belajar 4 jenis itu dulu. Jenis yang tadi itu ya. Dia harus pilih dulu yang mana mau mereka rawat. Misalnya kalau untuk pemula jangan sekaligus. Saran aku paling satu jenis dulu. Contoh kayak PK dulu misalkan. Yang paling mudah aja dulu ya. Paling mudah dulu PK misalkan. Nah kalau kalian mau yang lain ya setelah. Tapi pertama caranya merawatnya itu simple sih, nggak mudah. Paling tekun sama telaten, 2 aja itu. Pertama kalau untuk pemula dia harus milih dulu ikan yang bagus yang mana. Terus keduanya itu air, ketiga ketapang, dan keempat garam. Untuk pemilihan air nih, maksudnya untuk pemakaian air sendiri nih, itu untuk pemakaian air itu memerlukan air apa? Maksudnya memakai air apa gitu? Lebih bagus itu sebenarnya air kolam. Kolam ya? Ya air kolam atau air dari tanah. Kolam boy. Air dari tanah itu kan memang sumbernya dari alam memang. Dan sumber air ya? Ya, sumber air sudah ikan. Onte baru. Dan itu juga bagus untuk pH-nya. Jadi pH cupang itu harus pakai pH juga ya? Pakai dong. Jadi pH-nya minimal 6,5. Nah itu kok di bawah itu? Di bawah itu ikannya mungkin sakit atau kering. Itu bahasa pemain cupang. Dijemur lah kali bang ya? Dijemur dia, iya. Walaupun di dalam air bisa kering kan. Aneh kan. Jadi kok ibu-ibu nih yang buat ibu-ibu yang mau jemur pakaian jemurlah di air bisa kering. Emang sugo. Nah, itu untuk pemula sih, pemula paling mereka belajar tentang air dulu. Air dulu lah itu ya. Lebih bagus sih pakai air kolam tadi. Kalau air hujan juga bisa tapi minimal ketapang juga. Nah, air kolam juga harus ketapang. Nah, ketapang itu nggak sembarang juga bang. Jadi gini, ketapang itu juga harus diolah. Nggak boleh kita ambil dari pohon itu langsung kan celupkan ke soliter, mati kan bu. Antik marun lah kayak teh celup ya. Iya mati. Karena getah dari cupang dari ketapang tadi itu masih beracun karena belum dibersihkan. Bisa beracun juga untuk macam juga beracun sebenarnya. Anjir, itu kadang-kadang kalau sekarang ini tidak beracun lagi bang. Untuk ini bang, untuk pemilihan bahan untuk kita rawat itu untuk di plakatnya sendiri. Kalau pemilihan bahan itu sebenarnya relatif bang. Jadi dia harus belajar dari enggak langsung bisa, dia harus belajar 1 tahun dulu baru bisa dia memilih ikan. Itu minimal 1 tahun dia mengenal lah ya, pengenalan dulu. Nah karena banyak pemilihan ikan itu ada tulang, anal, ekor, dan dorsal juga dasi, pangkal dan kepala. Nah itu harus dibelajar minimal ya setahun lah baru bisa. Tapi kalau ada sih sebagian orang yang bisa langsung itu ada. Itu kalau untuk pemilihan tulang sendiri bang, itu pemilihan tulang yang paling bagus tulang apa bang? Tulang iga kan ada. Tulang sapi bang. Tante itu sop buntut tante dulu. Kalau dari tulang itu sebenarnya semua tulang ikan bagus. Cuma tergantung dari perawatannya bang. Nah kayak gitu. Misalkan ada dapat tulang yang lembut, nah bagaimana cara perawatan dan pakannya. Kalau tulang yang keras, dia itu juga ada pakannya tersendiri. Gitu ya bang ya. Jadi misalnya kita dapat tulang ikan lembut nih, jangan kita kasih kutu air terus, jangan. Nah karena kutu air tuh bisa melembutkan tulang, itu setahu saya, itu ilmu saya. Tapi kalau ilmu abang ini nggak dikasih ke budak-budak. Iya kalau mereka mau pakai. Boleh kasih kutu air budak ya. Itu kalau yang lembut jangan sering-sering kasih kutu air. Nah tapi kalau kita dapat tulang yang keras, kokoh, kan nimbul tuh tulang di ekor ikan. Nah itu saran saya yang keras itu kasih kutu air. Nggak cuma varikses yang nimbul dong ya. Mungkin anda ada.
nimbul dan menonjol itu harus ada bang. Ada menonjol itu kita jangan bahas menonjol. Oke. Kayak gitu sih untuk PK. Kalau untuk pemilihan bahan yang abang bilang tadi itu relatif bang, yang penting kuncinya satu, ron atas bawah harus sama pemilihannya. Saya belum ngerti nih bang kalau Ron itu abang tahu ekor ikan? tahu bang. Tahu ekor ikan, di ujung ekor ikan itu ada tulang pertama, di atas dan bawah. Iya. Nah itulah namanya ron. Oh gitu. Ron atas dan ron bawah Itu harus sama. ya, harus sama boy. Harus sama ronnya. Terus anal bang, kalau memilih anal itu nggak boleh anal yang numpuk atau udah pecah. Nah kalau pecah itu sebenarnya Pecahnya dalam bentuk macam mana tuh bang? jadi Koyak ya bang? ya bukan koyak sih bang, tulangnya yang pecah dua. Oh tulang. Jadi tulang ikan itu ada yang satu di anal ini, ada yang satu dan ada yang pecah dua juga. Nah jadi kita harus pilih yang dia harus satu-satu waktu kecil. Nanti yang begitu ikan yang besar dia akan memecah jadi dua. Membelah diri dia bang ya? Dia bukan membelah diri. Nah itu kalau abang milih ikan yang pecahnya dua dari kecil, besarnya bisa jadi berlipat bang. Oh gitu bang ya. Selapunya itu bisa numpuk atau segala macam. Tapi ada juga ikannya yang bisa berbalik sendiri sih. Makanya kita Mungkin harus, ada karakter-karakternya sendiri ya dari karakter ikannya. dari keturunan mereka kan. Jadi makanya saya bilang harus tahun baru mereka tahu ikannya seperti apa. Dan untuk ini bang, untuk penambahan istilahnya kan ada juga yang pakai suplemen tuh untuk nambah biar ikannya jadi apa yang ada air biru tuh bang. Ya, itu Apa itu namanya tuh? Oh itu metilin blue bang ya. Itu fungsinya untuk apa itu bang? Nah fungsi metilin blue itu untuk mengatur pH juga. Oh iya. Dan juga untuk penyakit. Oh, Misal ikan penyakit, kena sisik nanas misalkan. Ada sisik nanas ya bang ya? Sisik nanas. Gila, lantik maru nih ada sisik nanas boy. Sisik nanas itu obatnya ada dua macam sih. Kalau saya dulu pernah, alhamdulillah kalau saya dulu pernah ngerawat itu sekitar dari pertama sampai sekarang itu belum pernah kena sisik nanas bang. Alhamdulillah. Karena saya pakai kolam. Nah jadi misalkan ada yang kena sisik nanas, nah bisa pakai metilin blue dan ketapang. Oh bisa bang ya? Itu Bisa. alternatif pengobatannya ya? Pengobatan untuk sisik nanas. Ada nggak sih bang ikan yang selamat dari sisik nanas? Waktu itu saya sembuhkan punya teman saya sembuh, tapi kebanyakan sih Mati meninggal. bang. Iya meninggal. Mati kalau ikan. Meninggal biar lebih enak. Oh Iya. jadi bang, ini kan tadi kita udah bahas tentang air, tentang bahanan kontes. Ini untuk pemilihan daun ketapangnya sendiri bang. Nah daun ketapang ini agak berat bang. Iya ke bang. Berat sekali. Kenapa? Karena enggak semua pohon ketapang itu bisa dijadikan untuk perawatan. Nah contoh ketapang di darat sama ketapang laut itu beda fungsi. Iya bang. Darat dan laut beda jauh bang. Jauh. Nah jadi kalau fungsi ketapang laut itu fungsinya untuk memang benar-benar perawatan. Dan ketapang darat ini kurang sih. Beda bang ya, ketapang darat dengan buaya darat. Ya buaya darat ada. Mantap. Buaya darat ya. Itu ketapang. Dan racikannya juga harus benar-benar Harus istilahnya harus dituntun oleh orang yang betul-betul. iya harus dituntun juga. Harus bertanya kepada yang ahlinya sih kalau daun ketapang. Tapi kalau saya itu ngeracik daun ketapang paling rendam dengan air garam udah. Itu aja tuh bang. Kayak gitu murah sekali teman-teman. Pakai garam sama air aja. Nanti lah pokoknya. Nah itu kalau untuk ketapang sih. Kalau untuk ketapang itu bang. Jadi kalau menurut abang lah nih untuk gampangnya saja nih. Kan kita nih kan pemula lah nih, jangan terlalu mendalami dulu lah. Jadi kan intinya untuk rawat ikan yang simple aja deh bang. Kalau menurut abang? Ya paling rawat ikan yang simple. Pertama satu siapin air soliter ikan, mesti harus ada ikan lah ya. Iya lah bang, kalau nggak ada ikan abang yang masuk soliter. Ketapang juga penting juga garam itu kalau saya pakai garam yang besar, bukan garam dapur sih. Garam yang besar. Garam WC itu bang, bukan? Iya garam atau orang tulis WC rumah waktu itu. Itu garam itu, tapi makanya jangan banyak sih, sedikit aja. Itu kalau terus pergantian airnya. Itu gimana tuh bang? Minimal 3 hari sekali kalau di dalam soliter. Kalau di luar soliter? Kalau di luar soliter biarkan aja bang. Oh iya. Biarkan mengalir jadi Biarkan nanti. Itu
berarti untuk dalam soliter itu minimal 3 hari sekali ya? 3 hari sekali. Itu kalau untuk di soliter. Untuk soliter 3 hari sekali. Oke. Mungkin sampai sini dulu ya waugul sekalian. Untuk video-video selanjutnya kita akan lanjut di lain episode. Oke, sip. Thank you.